Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2B mata kuliah Biokimia yang beranggotakan saya Sundasa Afifa dengan ujung NIM 064 dan teman-teman saya. Saya Yuni Kurniawati dengan ujung NIM 14. Saya Nasa Nabila dengan ujung NIM 020. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang aplikasi teknologi DNA. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengkaji aplikasi cloning dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat, aplikasi teknologi DNA memanfaatkan pemahaman tentang struktur dan replikasi DNA untuk mengubah atau mengkontrol informasi genetik. Proses ini dilakukan dengan menyisipkan, menghapus, atau memodifikasi gen sehingga organisme memiliki sifat tertentu. Pemanfaatannya terlihat pada produksi insulin dan vaksin rekombinan, serta pengembangan tanaman pangan yang tahan lama atau memiliki kandungan gizi yang lebih baik. Dasarnya berkaitan dengan kemampuan DNA dalam menyimpan dan menggandakan informasi genetik secara spesifik. Penerapan teknologi ini dilakukan di bidang kesehatan, pangan, dan industri melalui tahap pengujian agar aman bagi manusia dan juga lingkungan. Bahan dan sampel. Prosedur proyek. Dalam perkembangan bioteknologi modern, rekayasa genetika memiliki salah satu teknologi penting yang digunakan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Namun, produk tersebut tidak langsung digunakan, melainkan harus melalui serangkaian tahapan yang terstruktur, mulai dari pengolahan materi genetik hingga menghasilkan produk akhirnya. Produk hasil rekayasa genetika ini dihasilkan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan manipulasi DNA hingga menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, seperti serum, obat, ataupun pangan. Proses ini tidak berlangsung secara langsung, tetapi melalui berbagai langkah yang sistematis agar produk yang dihasilkan memiliki fungsi yang sesuai dan juga aman untuk digunakan. Tahap awal dimulai dari isolasi DNA, yaitu mengambil materi genetik dari organisme yang memiliki sifat atau gen yang diinginkan. DNA tersebut kemudian dipotong pada bagian tertentu menggunakan enzim restriksi sehingga diperoleh fragmen gen yang spesifik. Fragmen DNA ini selanjutnya dimasukkan ke dalam vektor, biasanya berupa plasmid, untuk membentuk DNA rekombinan. Proses penyambungan antar DNA dan vektor ini dilakukan melalui tahap ligase menggunakan enzim ligase sehingga terbentuk molekul DNA yang stabil. Setelah pembentukan DNA rekombinan, tahap berikutnya itu adalah transformasi, yaitu memasukkan DNA tersebut ke dalam sel inang. Umumnya bakteri, sel inang yang berhasil menerima DNA rekombinan akan membawa gen tersebut dan memperbanyak melalui proses pembelahan sel. Proses ini disebut sebagai cloning gen, karena menghasilkan banyak salinan gen yang sama dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, dilakukan tahap seleksi dan juga identifikasi untuk memastikan bahwa hanya sel yang mengandung DNA rekombinan yang digunakan. Biasanya digunakan penanda tertentu untuk membedakan sel yang berhasil dan tidak berhasil. Setelah itu, gen yang telah masuk ke dalam sel inang akan mengalami ekspresi gen, yaitu proses pembentukan produk berupa protein ataupun senyawa tertentu sesuai dengan gen yang dimasukkan, misalnya hormon insulin, enzim, ataupun protein tertentu. Nah, produk yang dihasilkan tadi oleh sel inang kemudian dikumpulkan melalui tahap pemurnian untuk memisahkan produk utama dari komponen lain dalam sel. Tahap ini penting bagi produk agar dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan aman untuk digunakan. Setelah pemurnian, dilakukan pengujian dan juga analisis, baik secara laboratorium maupun uji lanjutan. Nah, untuk memastikan bahwa produk tersebut berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan efek yang berbahaya. Apabila produk telah memenuhi standar keamanan dan juga kualitas, maka dilakukan suatu produksi dalam skala lebih besar agar dapat digunakan secara luas. Produk hasil rekayasa genetika ini kemudian dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai bidang seperti bidang kesehatan, misalnya serum dan juga obat, bidang pangan, tanaman dan transgenik, serta bidang industri. Setiap tahap memiliki peran penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan ini aman, efektif, dan juga dapat digunakan oleh manusia secara optimal. Kesimpulan, di mana aplikasi teknologi DNA ini memungkinkan manusia untuk menghasilkan berbagai produk melalui proses rekayasa genetika yang sistematis, mulai dari isolasi, gen, hingga ekspresi gen. Teknologi ini tentunya memberikan manfaat besar dalam bidang kesehatan, pertanian, dan juga industri, seperti produksi insulin, vaksin, serta tanaman unggul. Selain itu, penerapan teknologi DNA juga membantu meningkatkan efisiensi produksi dan juga kualitas hasil dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
Teknologi ini harus terus berkembang dan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia, serta meningkatkan kualitas hidup di masa yang depan. Sekian video dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum